Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga sehat selalu ya dan rezekinya juga dilancarkan terus. Amin. Pernah nggak sih kalian lagi asik-asiknya nih nonton pertandingan bola? Tiba-tiba dibikin emosi jiwa gara-gara keputusan wasit yang, aduh kok aneh banget gitu. Nah, kalau pernah, pas banget. Di Raka Pradita Channel kali ini, kita bakal kupas tuntas laga super panas antara Persib lawan Persebaya yang sampai bikin Umung Mukhtar ngamuk-ngamuk. Penasaran kan apa aja sih yang sebenarnya kejadian di lapangan? Yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Beneran nggak sih Persib dicurangi sama wasit? Komisaris PT Persib, Pak Umung Mukhtar, udah nggak bisa diem lagi guys. Beliau langsung buka suara dan wah, keras banget reaksinya. Yuk kita lihat satu persatu apa aja sih poin-poin penting dari pernyataan beliau yang super emosional ini. Oke, kita langsung aja masuk ke inti masalahnya ya. Jadi ada 3 keputusan kunci dari wasit Eko Saputro yang jadi biang keroknya. 3 keputusan inilah yang bikin amarah meledak dan jadi pusat kontroversi di pertandingan kemarin. Oke, jadi 3 momen ini nih yang bikin semua orang frustrasi berat. Pertama, ada penalti buat Persebaya yang jujur aja banyak banget diperdebatkan. Kedua, yang bikin makin nyesek, gol penyama kedudukan dari Kakang Rudianto, malah dianulir. Dan puncaknya, pelatih Bojan Hodak yang protes keras malah dikasih kartu kuning. Kebayang nggak? Nah, 3 insiden inilah inti dari semua drama di lapangan. Nah, ngomong-ngomong soal kartu kuning buat pelatih tadi, insiden inilah yang akhirnya bikin Pak Umung Mukhtar turun tangan langsung. Pembelaannya tegas banget. Coba kita lihat lebih dalam lagi. Situasinya tuh jadi makin panas loh. Bayangin aja pelatih kepala Bojan Hodak yang lagi coba bela timnya, malah dihadiahi kartu kuning. Ini sih benar-benar kayak nyiram bensin ke api yang udah nyala gede. Nah, Pak Umung langsung pasang badan dong. Argumennya kuat banget, kata beliau nih ya. Sebenarnya kan wajar pelatih teriak di samping lapangan apalagi ada kekecewaan, tapi malah kena tegur wasit. Jadi intinya menurut Pak Umung, ya wajar banget lah seorang pelatih nunjukin emosinya di pertandingan segenting itu. Itu bukan pelanggaran yang harusnya dihukum kartu kuning. Dan yang paling penting, ini bukan cuma soal satu pertandingan aja loh. Pak Umung itu khawatir kalau kejadian kayak gini terus berulang, kepemimpinan wasit yang buruk ini bisa ngerusak mental para pemain. Semangat juang mereka bisa hancur, dan itu bahaya banget buat jangka panjang. Tapi, ada yang menarik nih. Di tengah semua kemarahan dan kekecewaan itu, Pak Umung justru ngegeser fokusnya ke sesuatu yang jauh lebih positif, yaitu rasa bangga atas perjuangan luar biasa tim Persib. Di sini nih Pak Umung negasin, terlepas dari apapun hasil akhirnya, beliau tuh puas banget sama cara main tim. Kualitas yang ditunjukin Persib di lapangan itu udah jadi motivasi dan kebanggaan tersendiri. Bahkan beliau sampai bilang, performa keren mereka tuh ditonton jutaan orang se-Indonesia, bukan cuma bobotoh doang. Ini artinya, kualitas permainan mereka itu diakui secara nasional. Dan semua ini membawa kita ke pesan yang paling penting dari Pak Umung Mukhtar. Pesan yang dia sampaikan langsung buat para pemainnya. Ini dia pesan utamanya, benar-benar suntikan semangat buat para pemain. Kata beliau, kalian main bagus, kalian main luar biasa, saya tahu kalian sudah berusaha keras. Ini tuh kayak penegasan, hey kerja keras kalian di lapangan itu nggak ada yang sia-sia, nggak peduli wasitnya gimana. Jadi, kalau dirangkum, Pak Umung ngelihat ada 3 kunci sukses dari timnya. Pertama, permainannya di atas rata-rata. Kedua, mereka nurut banget sama instruksi pelatih. Dan yang ketiga, yang paling penting, semangat juangnya itu loh, pantang menyerah. Buat mereka, ini tuh udah kayak kemenangan moral. Nah, buat kalian yang suka banget sama pembahasan mendalam seputar sepak bola tanah air kayak gini, jangan lupa ya dukung terus channel ini. Caranya gampang banget, tinggal klik subscribe ke Raka Pradita Channel dan nyalain juga loncengnya, biar kalian gak ketinggalan konten-konten seru lainnya dari kita. Oke, sebagai penutup nih, aku mau nanya balik ke kalian. Kalau kita belajar dari kasus ini, menurut kalian apa sih yang paling harus dibenahi dari dunia perwasitan di liga kita? Coba deh tumpahin semua pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Yuk kita diskusi bareng-bareng.